Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di zamannya. Karena di zaman Nuh banyak sekali orang kawin-mawin, banyak sekali orang melakukan kekerasan, banyak sekali orang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Namun Nuh adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Nuh dan begitu juga Nuh sangat mencintai Tuhan. Dan di sini kita lihat apa yang menjadi faktor yang mendorong Tuhan untuk melakukan pemusnahan manusia, makhluk di bumi ini, oleh karena ciptaannya itu sendiri melakukan dosa. Harus kita pahami dan garis bawahi bahwasanya upah dosa adalah maut. Allah tidak bisa hidup dan bergaul dengan kehidupan dosa. Allah yang adalah suci, Allah yang adalah kudus, tidak bisa disamakan atau dengan abu-abu di dalam mengambil sikap tentang hidup dalam kekudusan itu sendiri. Di sini kita lihat ada dua perspektif, dua cara pandang yang bisa kita pandang bagaimana cara Allah memperlakukan makhluknya. Yang pertama, Allah menghakimi manusia dengan membumi hanguskan manusia itu seutuhnya, tetapi penghakimannya tujuannya ialah memperbarui kehidupan manusia yang lama, yang penuh dosa itu menjadi manusia yang baru. Tuhan mau manusia dibentuk menjadi manusia baru, manusia yang lahir dengan kesempurnaan menuju kesempurnaan itu sendiri. Walaupun sekalipun Allah murka atas manusia, tetapi Allah merancangkan semua itu untuk memulihkan keadaan, dan semua rancangan Allah itu baik. Walaupun dalam satu sisi pandangan kita melihat ini sebuah kekejaman, Allah sedang murka dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat bagaimana pembaruan Allah itu ditunjukkannya dengan cinta kasihnya. Dia memilih Nuh dan keluarganya untuk menghidupi cinta kasih Allah dalam kerendahan hatian. Nuh hidup dalam panggilan itu. Inilah yang menjadi ditekankan dalam firman Tuhan, bahwasanya inisiatif pemulihan ciptaan Allah itu tergantung oleh Allah sendiri dalam rangka karya keselamatannya, bukan karena manusianya. Allah punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Amanginang, saudara-saudari, saya ingat ketika kita dalam masa-masa pandemi, banyak orang yang rindu datang ke gereja, banyak orang yang rindu dan menangis di rumah karena sulit untuk keluar dan bersekutu. Namun setelah pasca pandemi terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan rasa syukur itu pun hilang dari kita. Dan kita lihat sangat berbanding terbalik apa yang dilakukan oleh Nuh. Nuh setelah pasca bencana itu, air bah itu, dia melakukan persembahan kepada Tuhan. Dan ini yang boleh kita pelajari, yang membuat ciri khas Allah mencintai Nuh. Karena Nuh memang betul-betul menghadirkan kehadiran Allah di dalam keluarganya. Itu sebabnya kita boleh belajar di sini tentang sosok Bapa. Ketika Bapa kita melalui Yesus Kristus mau berkorban, mau taat, bahkan mau menjadi manusia, kita lihat banyak jiwa yang diselamatkan. Kita mendapatkan penebusan oleh karena cinta kasih Bapa. Dan Nuh melakukan itu. Nuh sangat sayang kepada orang-orang dan dia menyatakan suara pertobatan, tapi banyak yang tidak menganggapnya. Kita lihat teman-teman, saudara-saudara, ketaatan Nuh ini berbuah manis sehingga anak-anaknya pun taat kepada perintah Allah dan begitu juga perintah yang disampaikan oleh orang tuanya. Jika ada kalau kita orang tua di sini teman-teman, kita boleh belajar dari sikap Nuh menjadi contoh bagi anak-anak kita. Menjadi contoh dalam kita menunjukkan sikap ketaatan kita dalam bertuhan. Kita mencintai Tuhan. Sehingga dengan otomatis anak-anak pun akan mencintai Tuhan. Seperti yang terjadi dalam kehidupanmu. Sebagai keluarga Kristen, baik orang tua maupun anak-anak, marilah kita menanamkan untuk kita taat dalam mendengarkan perintah Tuhan. Mau mendengarkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini kita boleh belajar dari sikap Nuh. Namun pada realitasnya, karena saya baru 3 minggu di Jakarta ini,
Namun kalau pada realitanya, kalau di kampung di Bonapasogit, sekarang banyak AKAMA yang jarang berminggu. Kalau dari data HKBP, jemaat HKBP yang berminggu hanyalah 45%. Dan mayoritasnya adalah para kaum ibu. Apa hubungan korelasi antara bapak yang berminggu dengan hubungan saudara-saudara kita, anak-anak juga ikut tunduk dalam beribadah? Kita boleh merefleksikan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika Allah menurunkan air bah itu, Tuhan menyesali. Tuhan menyesali karena dia melakukan hukuman yang mematikan dan membinasakan. Tapi ada sebuah jembatan baru yang Tuhan berikan. Ya, di sini adalah relasi baru antara Tuhan Allah dengan manusia. Bukan lagi dalam bentuk hukuman memusnahkan dan hukuman mematikan, tetapi ada yang ditawarkan oleh Tuhan bagi kita saat ini, yaitu anugerah keselamatan. Hari ini Tuhan mau menawarkan bagi kita tentang anugerah keselamatan boleh tinggal di dalam hidup kita. Anugerah keselamatan yang Tuhan tawarkan bahwasanya kehidupan ini akan terus berlangsung ketika kita tetap bergantung kepada Tuhan. Anugerah keselamatan boleh dinikmati orang yang percaya ketika dia menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena Nuh menikmati persekutuannya dengan Tuhan sampai dia melakukan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Apa yang mau ditegaskan di sini? Persembahan yang dimaksudkan di sini bukanlah tentang persembahan secara materi, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana Nuh mempersiapkan hidupnya, mempersembahkan dirinya untuk keluar dari Batra menjadi persembahan sebagai wajah Allah di bumi yang baru. Ketika orang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, dia menghidupkan dirinya adalah wajah Allah yang tampil baru. Dan inilah yang diajak oleh Tuhan, keluarlah dari Batra. Keluarlah dari gereja ini. Keluarlah dari tempat ini, kita sudah dipersiapkan dan kita sudah dipulihkan hari ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk hidup direkonsiliasi, diperbarui oleh Allah supaya banyak yang diselamatkan. Tidak hanya manusia, tetapi ciptaan yang lain. Karenanya menginang Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sangat mencintai manusia. Tuhan sangat mencintai makhluk hidup. Namun boleh kita lihat bagaimana hal yang terjadi. Minggu kita hari ini bercerita tentang Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Makhluk hidup yang lainnya, binatang mendapatkan penyikapan yang lainnya untuk mendapatkan keselamatan itu. Kita boleh belajar di sini dengan penyesalan Allah kita mendapatkan anugerah keselamatan ini. Dia memberikan Yesus Kristus dalam penebusan. Inilah respon kasih Allah di dalam firman-Nya. Dengan respon Nuh yang mempersembahkan diri, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi persoalan bagi kita pada saat ini, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Tentu rasa syukur di dalam hati Nuh, sebab dia seluruh keluarganya berhasil diselamatkan. Ia menyenangkan hati Tuhan, dialah mendapatkan keselamatan itu. Kita dengan sungguh berbangga pada saat ini dengan ketaatan iman Nuh, kita wujudkan melalui syukur kita. Ketika kita bangun tidur, apakah kita bersyukur pemeliharaan Tuhan? Manakah lebih banyak dalam kehidupan kita lebih banyak marungut-ungut, mengeluh, keluh kesah, daripada bersyukur dengan apa yang kita terima dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita belum mendapatkan kerjaan, apakah kita masih melihat hal-hal baik dalam kehidupan kita? Ini menjadi sebuah refleksi, supaya kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan dengan berhubungan intim selalu dengan Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memulihkan ciptaannya. Kalau dalam acara tadi, kalau kita boleh melihat di sini, sambutan Epungeforus, dia menekankan bagaimana hidup kita
dalam merayakan Season of the Creation, perayaan dalam musim penciptaan. Kita berdoa dengan ciptaan. Bagaimana hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Bahtera itu menunjukkan tidak hanya manusia yang tinggal di dalam bahtera, tidak hanya manusia yang tinggal di dalam bumi, tetapi kita juga bergandengan dengan makhluk yang lainnya. Kita boleh belajar di sini bagaimana kita merespon kasih Allah dengan berhubungan yang turut dipulihkan bukan hanya manusia, tetapi ciptaan lainnya. Ada 4 hal yang ditegaskan dalam surat yang diberikan Opuevorus. Yang pertama mengenai bagaimana kita mengurangi pemakaian sampah plastik. Terlebih dahulu khusus. Kenapa plastik? Karena plastik sangat sulit untuk didaur ulang. Sebagai orang Kristen, diharapkan kita juga terlibat aktif dalam mendaur ulang. Ku ingat mama saya di rumah, kalau pulang dari pasar, plastiknya dicuci, lalu dilipat menjadi kecil. Sehingga bisa dipakai lagi berulang-ulang sampai plastiknya sampai habis masanya. Kalau kita lihat dulu kebijakan-kebijakan di supermarket, semua yang berbau plastik berbayar, kantongan plastik berbayar. Karena apa? Ternyata saudara-saudari, menurut sumber dari lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 30,91 juta ton sampah di tahun 2021 dan ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data kementerian ini, kita lihat 40,92% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas dalam rumah tangga. Ternyata kalau kita hitung, menurut data PGI yang melalui Amang Pendeta Gomar Gultom, dia menyatakan setiap orang berkontribusi dalam keluarga menghasilkan sampah 3-4 kilo satu rumah tangga. Kita bayangkan jemaat HKBP ada 6 juta, bagaimana jemaat HKBP juga berkontribusi ketika kita tidak hidup dalam pemulihan ekosistem ini. Menurut data ini juga kita lihat yang sampah yang belum terkelola di tahun lalu sebanyak 35,48% sampah yang masih tersisa dan belum dikelola oleh bumi dan belum dikelola. Apa efek dari sampah ini? Sampah-sampah inilah membawa penyakit di dalam kehidupan kita. Wajar hari ini banyak sekali penyakit-penyakit yang belum punya nama. Virus-virus yang belum punya nama karena pengendapan sampah, karena tidak ada hubungan korelasi hubungan manusia dengan ciptaan lainnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah kita sedang pusing memikirkan polusi udara ini. Kalau kita berfokus di dalam polusi ini, banyak sekarang para PNS-PNS di DKI diliburkan kerja dari rumah karena melihat polusi yang sangat parah sekali. Banyak orang radang sekarang, banyak orang yang kena ISPA. Lalu bagaimana kontribusi HKBP? Bagaimana kontribusi aktif kita di dalam mengurangi polusi udara ini? Atau ada orang mengatakan, Amang, kita pakai aja sepeda motor listrik. Betul. Tapi listrik juga ketika kita memakai listrik dengan sembarangan, memakai yang tidak perlu, kita gunakan olah saja kalau dope jual mengamar sepeda motor. Kan? Dan kalau jual mengamar jalan, kan? Kalau jorong, tapi mengamar motor mau atau ini sering terjadi. Halnya boleh kita lihat, listrik juga menghasilkan dari mana sumbernya? Batu bara. Batu bara yang dipergunakan ini habis oleh karena keborosan manusia dalam menghemat ekosistemnya. Begitu juga menginang dengan penggunaan pemakaian listrik kita. Setiap malam ada orang yang takut kalau mati, listrik harus dimatikan, lampu harus dipadamkan. Ternyata menurut kesehatan sangat bagus sekali ketika kita tidur dengan listrik dalam situasi padam. Coba kita perbandingkan setiap dihita telur ayam, kenapa harus dibutuhkan lampu? Karena lampu memberikan energi baru untuk pertumbuhan bibit di dalam telur ini. Apa mau dikatakan sama Inang? Ternyata kalau kita tidur juga, kita bukan beristirahat, tetapi justru badan organ-organ kita turut bekerja.
Itu makanya orang sering gampang capek karena dia tidak maksimal di dalam tidurnya. Karena apa? Karena hubungan ekosistem tadi antara alam dengan ciptaannya. Tadi pagi saya berangkat jam 6 pagi ke Warakas dari Klender Baru karena saya tinggal di Pondok Kelapa. Di stasiun Klender Baru ada pengumuman, dicari anjing hilang. Tolong hubungi ini. Setelah aku baca ini tadi, sempat terpikir aku, nong dia langi halak batako donai pinahan biangnya lakon ngaroha. Karena banyak kasus-kasus anjing yang hilang pada saat ini, justru semakin banyak orang yang mengkonsumsi daging anjing. Bukan dilarang mengkonsumsi daging anjing, tetapi pola jumlah anjing yang tambah di Jakarta ini, karena kita tahu kita di lingkungan yang mayoritas muslim, sangat sulit untuk memelihara binatang. Ya kan? Banyak orang dengan punya kerelaan, kecintaan terhadap binatang, lalu ada orang yang membunuh binatang ini, mencuri, kayak gitu. Apa yang mau dikatakan di sini, teman-teman, amanginang saudara-saudari, untuk kita boleh untuk berdampingan dengan ekosistem lainnya. Itu sebabnya para pecinta binatang sangat-sangat benci ketika kita terjadi undang-undang pelanggaran ketika menyayat pinahan pedang bui benuaing di video. Ya, unang coba hamu kadang ada memvideo homaneak pinahan, memvideo homaneak biang, suatu hona hita gabe pelaku dalam memusnahkan makhluk hidup. Jadi ini pembelajaran. Kita boleh berdampingan dengan ekosistem yang sangat jarang untuk dijamitakan. Karenanya, saudara-saudari, ada satu hal yang Tuhan tawarkan pada saat ini, yaitu pelangi. Kenapa gambar pelangi yang ditawarkan oleh Tuhan? Kalau kita lihat secara fisik, pelangi itu berbentuk busur. Busur yang sering dipakai untuk berperang, yang ditunjukkan dalam kekerasan. Tapi Allah menunjukkan pelangi ini dalam bentuk warna yang indah. Tapi ini bukan ditujukan Allah untuk kelompok-kelompok LGBT. Ya, banyak kelompok-kelompok LGBT memakai lambang pelangi untuk menyatakan identitas keberagaman. Justru kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, yang di dalam perahu itu adalah Nuh dengan pasangannya dan 3 orang anaknya dengan menantu-menantunya. Ini tidak ada hubungannya dengan kelompok LGBT. Ini ditunjukkan oleh cinta kasih Tuhan. Tuhan tidak lagi mau berperang dengan kita. Tuhan tidak mau lagi dendam dengan kita. Karena sudah Tuhan tahu, mulai sian kecilnya, mulai sian hayatekonda, ay mardosa do, nunga mangulahon hajatan jolmei. Tuhan tahu dengan itu. Tapi dia harus memberikan anaknya yang tunggal untuk kita ditebus dengan perdamaian ini. Tuhan mau menawarkan cinta kasih yang indah buat kita. Lalu bagaimana kita merespon ini semua? Lalu bagaimana kita merespon busir Allah yang menjadi pelangi ini, yang menunjukkan kasih karunia Allah tinggal dalam kehidupan kita? Amanginang saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi Nuh, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di ngotamu doinang amang saudara-saudari, persembahan yang Tuhan minta bukan tentang banyaknya. Kita mengingat seorang janda yang hanya memberikan dari kekurangannya. Justru Tuhan mencintai kita dari kekurangannya. Apa yang kita bisa berikan bagi gereja, baik secara materi, baik secara waktu, baik secara fisik, baik secara kehadiran kita, kontribusi pikiran kita, tanpa menjadi biang dosa di tengah-tengah kelompok orang-orang yang beriman ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, firman Tuhan mengingatkan kita, kita terpanggil untuk menghidupi karya Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah segala sesuatu yang manusia lakukan dalam ketidaktaatannya justru akan merusak bumi. Ketika manusia mencintai Tuhan dan dia tidak akan serakah dengan hasil alam. Los odona di pataridawan bison, marilah kita melakukan hal-hal yang sederhana. Walau adong sampah, dangi terlibat mah, bah dung saya jami tahun,
Torma menguti sampah ruas ni HKBP on. Dangi. Bah, dung saya jami tahun, dong be sampah di HKBP Tanjung Priok Timur on. Itu sebabnya HKBP melalui Amang Kepala Departemen Marturia mengadakan kompetisi untuk kebersihan lingkungan gereja. Ina gudang lingkungan gereja nador sunan. Do kamar mandi nape martata. Betul martata, betul kamu do. So di payes. So ini mauap na. Akhirnya kita tidak menjadi contoh dan tidak memberikan kontribusi bagi lingkungan kita sekitarnya. Terkhusus teman-teman kita di daerah Tapanuli. Ala yang godisot tapi ala dongi kosterati terpelihara do orang di Pasingot koster muludang sanggup bamata maju hamu diganti mana hasil. Artinya kita boleh belajar sangat penting menjaga korelasi dengan lingkungan. Marilah kita mensyukuri karya keselamatan yang Tuhan terima. Marilah kita bergaul dengan alam ciptaan ini. Marilah kita menerima cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan yang hidup dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nuh menjadi taat dan disenangi dan dicintai oleh Tuhan. Menjadi orang yang benar dan tidak bercela di zamannya. Amin, kita berdoa.